Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ulil Rusyad dengan NIM B11 2023 08497. Saya akan mempresentasikan tugas e-commerce yang berjudul perbandingan penjualan online, messenger, media sosial, dan marketplace. Pengertian penjualan online di era digital telah mengalami perkembangan pesat. Tiga saluran utama yang digunakan pelaku usaha adalah messenger, media sosial, dan marketplace. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang berdampak pada efektivitas penjualan. Presentasi ini akan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari ketiga platform tersebut, serta memberikan contoh keberhasilan implementasi di Indonesia. Pemahaman mendalam tentang karakteristik masing-masing saluran akan membantu pelaku usaha memiliki strategi penjualan online yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Selanjutnya ada penjualan melalui messenger, pendekatan personal. Yang pertama ada komunikasi real time, yaitu penjual dapat menjelaskan produk secara rinci dan menjawab pertanyaan pembeli secara langsung. Kedua ada pendekatan personal, yaitu memungkinkan penyesuaian pendekatan penjualan berdasarkan karakteristik masing-masing pelanggan. Ketiga ada biaya rendah, yaitu tidak memerlukan biaya tambahan dan mudah diakses oleh siapa saja. Messenger seperti WhatsApp, Facebook Messenger, dan Telegram menjadi pilihan populer bagi UMKM dan bisnis lokal. WhatsApp Bisnis bahkan menyediakan fitur tambahan seperti katalog produk, pesan otomatis, dan label pelanggan yang membantu penjual mengelola transaksi secara efisien. Selanjutnya ada tantangan penjualan via Messenger. Pertama, tidak scalable, yaitu sulit menangani banyak pelanggan sekaligus. Kedua, keamanan rendah, yaitu tidak ada sistem keamanan transaksi bawaan. Yang ketiga, proses manual, yaitu tidak ada sistem pembayaran dan pelacakan otomatis. Keberhasilan penjualan melalui Messenger sangat tergantung pada keaktifan admin dan membalas pesan. Jika lambat merespons, pelanggan bisa saja batal membeli. Meski begitu, keberhasilan penggunaan Messenger cukup tinggi di kalangan UMKM atau bisnis lokal yang mampu membangun kedekatan dengan pelanggan. Selanjutnya, penjualan melalui media sosial, jangkauan luas. Pertama ada jangkauan masif, yaitu konten dapat menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat jika berhasil viral, memperluas basis pelanggan potensial dengan cepat. Kedua ada visualisasi menarik, yaitu gambar, video pendek, dan live streaming mampu membantu persepsi produk yang kuat, terutama di Instagram dan TikTok. Ketiga ada iklan tertarget, yaitu fitur iklan berbayar yang sangat spesifik memungkinkan penjual menampilkan produk kepada pengguna berdasarkan lokasi, usia, minat, dan kebiasaan pembelian. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter atau X memadukan elemen hiburan komunitas dan pemasaran dalam satu ekosistem. Interaksi antara penjual dan pembeli melalui komentar atau direct message menciptakan hubungan yang lebih cair dan informal, membangun loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Selanjutnya ada tantangan penjualan via media sosial. Pertama ada kompetisi tinggi, yaitu ribuan brand dan produk bersaing dalam satu lini waktu pengguna. Kedua ada tuntutan kreativitas, yaitu dibutuhkan konten menarik dan konsistensi branding. Ketiga ada sistem transaksi yang terpisah, yaitu penjual dan pembeli harus berpindah platform untuk menyelesaikan transaksi. Keempat ada algoritma berubah, yaitu jangkauan konten tidak bisa diprediksi dengan pasti. Meski demikian, media sosial telah melahirkan banyak keberhasilan penjualan, terutama melalui influencer, marketing, dan konten kreatif. Fenomena live shopping juga mendorong penjualan secara spontan, meningkatkan interaksi dan keputusan pembelian impulsif. Selanjutnya ada penjualan melalui marketplace ekosistem lengkap. Pertama, sistem checkout,
otomatis proses pembelian yang terintegrasi dan mudah. Kedua, integrasi logistik. Terintegrasi dengan jasa pengiriman dan pelacakan barang. Ketiga, keamanan transaksi. Sistem escrow yang melindungi penjual dan pembeli. Fasilitas promosi. Yang keempat, gratis ongkir, flash sale, cashback, dan iklan berbayar. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli menyediakan ekosistem dengan lengkap untuk jual beli online. Reputasi toko dibangun lewat sistem rating dan ulasan pelanggan, menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi bagi konsumen baru. Selanjutnya ada tantangan penjualan via marketplace. Yang pertama, biaya komisi dan iklan, potongan dari setiap transaksi dan biaya promosi. Yang kedua ada persaingan harga, perang harga yang menekan margin keuntungan. Ketiga ada brand awareness rendah, pembeli fokus pada harga dan rating, bukan merek. Ketergantungan pada algoritma pencarian marketplace juga menyulitkan toko baru untuk tampil jika tidak memiliki performa awal yang baik. Walaupun demikian, keberhasilan penjualan melalui marketplace sangat besar di Indonesia, terutama melalui event seperti Harbolnas 11.11 dan flash sale mingguan. Selanjutnya ada perbandingan kinerja ketiga platform. Yang pertama ada aspek pendekatan personal, jangkauan, keamanan transaksi, biaya operasional, skalabilitas. Kedua ada messenger, tinggi, terbatas, rendah, rendah, rendah. Tiga ada media sosial, sedang, sangat luas, rendah, sedang, sedang. Marketplace, rendah, luas, tinggi, tinggi, tinggi. Tabel di atas menunjukkan perbandingan kinerja ketiga platform penjualan online berdasarkan aspek penting dalam bisnis. Setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnis Anda. Selanjutnya ada strategi integrasi multi platform. Pertama, pemasaran awal di media sosial. Gunakan media sosial untuk membangun brand awareness dan menjangkau audiens potensial melalui konten menarik dan iklan tertarget. Kedua, ada konversi penjualan di marketplace. Arahkan pelanggan potensial ke toko marketplace Anda untuk memanfaatkan sistem transaksi yang aman dan terpercaya. Ketiga, ada layanan pelanggan via Messenger. Gunakan Messenger untuk memberikan layanan pelanggan yang personal, menangani pertanyaan khusus, dan membangun loyalitas jangka panjang. Kombinasi dari ketiga saluran penjualan dapat memberikan hasil yang lebih optimal jika dikelola secara terintegrasi. Pendekatan multiplatform memungkinkan bisnis memanfaatkan kekuatan masing-masing platform sekaligus meminimalkan kelemahannya, menciptakan ekosistem penjualan yang komprehensif. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, Messenger untuk UMKM, yaitu ideal untuk bisnis kecil dengan jangkauan lokal yang mengandalkan pendekatan personal dan hubungan dekat dengan pelanggan. Yang kedua, ada media sosial untuk branding, sempurna untuk bisnis yang ingin membangun identitas merek kuat dan menjangkau pasar luas dengan konten kreatif dan menarik. Ketiga, yang terakhir ada marketplace untuk skala, cocok untuk bisnis yang siap bersaing dalam skala besar dan membutuhkan sistem transaksi yang aman dan terstruktur. Pemilihan saluran penjualan yang tepat sebaiknya disesuaikan dengan tujuan bisnis, kapasitas operasional, dan karakteristik produk yang dijual. Evaluasi secara berkala performa penjualan di setiap platform sesuai dengan perkembangan pasar dan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.